Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi hari ini. Pembahasan kita pada pembelajaran kali ini adalah mengenai tahapan normalisasi basis data nota bengkel yang kemarin pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari bagaimana membuatnya di Google Form. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat tahapan normalisasi basis datanya dari nota bengkel tadi yang akan kita terapkan nanti hasil akhir tahap normalisasi ketiganya pada Microsoft Access. Biar mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan ananda para mahasiswa sekalian, normalisasi bengkel yang akan kita lakukan asal datanya adalah dari nota seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi sumber normalisasi sekali lagi bagi yang semua mahasiswa dan yang belajar ilmu basis data. Jadi sumber dasar dari proses normalisasi adalah apa yang diinginkan atau hasil yang diinginkan, yaitu di sini dalam hal contohnya di sini kita ingin merekam data nota yang dibuat sehingga kita bisa tahu ada servis apa aja, ada perbaikan apa aja, spare part apa aja yang sudah terpakai ya dan masih ada di gudang misalnya. Oke. Nah, ini dari data ini kita lakukan proses normalisasi, ada 4 tahap sebaiknya. Oke, yang pertama adalah proses Unnormalized Form. Unnormalized Form ini adalah mengumpulkan semua kemungkinan kolom datanya. Baik, kita kembali ke sebelumnya. Oke, kita lihat sebelumnya di sini di bagian atas ada nama, alamat, telepon, tipe, nomor polisi dan sebagainya. Maka kita tulis di sini, ambil satu-satu, ada nama, alamat, telepon, tipe, tahun, warna, nomor polisi, kilometer, servis. Ya, di sini lihat ada servis ya. Servis di sini kita tidak mengambil tune up, SOH. Ini karena apa? Ini adalah bagian dari isi servis. Jadi sama nanti dengan spare part ya. Sama dengan perbaikan. Maka yang kita ambil hanyalah data servisnya, data perbaikannya, data lainnya, dan data spare part yang terjual ya. Oke, jadi di sini kita ambil servis, perbaikan, lain-lain, spare part. Nah, tetapi karena di dalam servis ada bagian-bagian servis yang kemungkinan lebih dari 1 dan bisa jadi tidak hanya 4 di sini, yang baru disediakan hanya 4, bahkan dia juga contoh nota ini menambahkan 2 blank kosong ya dari servis, maka kita buat satu tabel lagi atau kelompok baru lagi bernama jenis servis. Nah, pada Unnormalized Form karena kita akan mendapatkan data itu, maka kita ambil sebut ini sebagai jenis servis. Begitu juga nanti dengan perbaikan, ada jenis perbaikan, ada jenis lain-lain, dan ada spare part. Ya, maka di sini ada jenis spare part, ada jenis servis, jenis lain-lain, dan ada kolom apa lagi? Ada jumlah, ada harga. Masing-masing ini sebenarnya ada harga. Ini harganya ya. Jadi ini dia harga tune up berapa, servis tune up harga, SOH berapa, harga servis press kupu-kupu berapa, itu sudah ada datanya. Tapi kalau spare part ada berapa jumlahnya ya. Misalnya baut ada berapa, harganya berapa. Oke. Nah, ini ada totalnya. Maka di sini kita kumpulkan datanya, jumlah, harga, total ya. Oke, itulah proses Unnormalized Form. Jadi atau zero form ya, zero form. Nah, zero form dari bentuk awalnya adalah mengumpulkan semua datanya, kolom datanya dikumpulin. Kemudian pada tahap kedua atau normalisasi pertama itu adalah mengelompokkan masing-masing tadi dengan kaidah, ingat cardinality, 1 ke banyak ya. Jadi kalau dia masih 1 ke 1 pasti dia satu kelompok dan dibandingkan antar kolom-kolom datanya. Baik, kita lihat kenapa nama, alamat, ini tipe, tahun, warna, kilometer, dan nomor polisi dalam satu tabel, karena dia adalah milik pelanggan ya. Ada di nota, ada tabel nota, total harga aja di situ. Kemudian ada jumlah, ada harga, itu juga bisa. Jadi tabel nota di sini memang kalau kita lihat di sini tabel nota, total ini punya nota, sedangkan ini adalah punya pengeluaran dari spare part ya. Jadi total nota nanti adalah total semua servis, total perbaikan, total lain-lain, total spare part. Ini totalnya, ini adalah harga notanya. Sebenarnya ini ada nomor nota.
ya, walaupun di sini tidak ada. Kenapa? Supaya bisa bedain antar nota satu dengan nota lain ya, nanti salah tagih ya, salah tagih. Oke, baik, kita lanjutin. Jadi ada tabel nota, kemudian ada tabel servis ya, biaya servisnya berapa. Nah, ini ada biaya servisnya, ada perbaikan, ada tabel lain-lain ya. Kita lihat tadi ya, kita lihat di sini ada tabel servisnya, ada perbaikannya, ada lain-lain, ada spare part ya. Nah, ini sehingga di sini ada servis, perbaikan, lain-lain, spare part, dan jenis servis serta jenis perbaikan, jenis lain-lain, dan jenis spare part. Oke, itulah tahap pertama dari normalisasi, tahap kedua atau normalisasi pertama, yaitu mengelompokkan masing-masing kolom dibandingkan satu sama lain dengan kaidah yang disebut dengan cardinality ya. Oke, baik. Itu normalisasi kedua pertama. Yang berikutnya adalah normalisasi kedua. Normalisasi kedua yaitu menentukan kunci primer dan kolom-kolom lain yang mana ya. Oke, pada normalisasi kedua ini, tabel yang pertama pelanggan itu ada kunci primernya pada nomor polisi, selainnya adalah kolom lain. Pada tabel nota ada nomor nota dan kita bisa tambahkan tanggal transaksi supaya jelas. Ini nota tanggal berapa dan total berapa. Oke, kemudian ada tabel servis, ada tabel perbaikan dan sebagainya. Ini tidak ada kunci primer, tapi bisa juga pakai kunci primer, nomor urut ya. Nomor urut dari setiap servis, dari setiap transaksinya, tapi juga auto number lah nanti ya, jadi nggak perlu kita masukkan. Kemudian jenis ini ada jelas, ada kode servis ya, ada kode perbaikan, ada kode lain-lain, dan ada kode spare part ya. Nah, ini hasil normalisasi kedua. Oke, karena sudah azan kita sholat dulu ya. Baik, kita lanjutin setelah sholat tadi. Yuk, saya ulang lagi dari normalisasi 1. Jadi prinsip dasar di normalisasi 1 adalah pengelompokan berdasarkan cardinality, yaitu hubungan antar kolom dengan kolom, dimana kalau dia pasti hubungannya adalah satu, kalau dia hubungannya adalah 1 ke 1, maka dia pasti dalam satu kelompok ya. Maka di sini kita lihat contoh pada tabel pelanggan. Antara nama dengan alamat ini adalah satu kepemilikan, maka hubungannya 1 ke 1, maka dia satu kelompok. Begitu juga dengan telepon, tipe, tahun, warna, kilometer, dan nomor polisi ya. Di sini kalau nota bisa jadi beda, karena dia satu ke banyak, bisa jadi dia servis beberapa kali, maka dia tidak satu kelompok, di tabelnya di kelompok lain atau di tabel nota ya. Begitu juga servisnya, satu kali nota beberapa servis ya banyak, maka dia juga beda-beda ya. Nah, kalau dia satu ke satu, kuncinya 1 ke 1 pasti dia satu kelompok. Tetapi kalau dia satu ke banyak, banyak ke satu, atau banyak ke banyak, nah maka dia dikelompokkan pada kelompok yang lain. Itu untuk normalisasi 1 kuncinya. Di normalisasi kedua, jadi tadi di normalisasi 1 ya. Tadi di normalisasi 1 kuncinya tadi adalah mengelompokkan berdasarkan konsep 1 ke 1, dia adalah satu kelompok ya. Kalau dia selain 1 ke 1 pasti di kelompok lain ya. Baik, berikutnya normalisasi kedua, konsep dasarnya adalah apa? Yaitu mencari kolom yang paling unik. Kalau tidak ada ditambahkan. Jadi sebenarnya di tabel servis bisa saja ini kita tambahkan. Ada kunci primernya sebagai auto number ya. Perbaikan juga sama, lain-lain juga sama, begitu juga dengan spare part ya. Nah, di sini ternyata dari tabel pelanggan yang paling unik adalah nomor polisinya, karena dia kendaraannya ya. Jarang dia menyatat, walaupun di kendaraan ada nomor seri mesin ya, nomor mesin, tetapi di sini ada nomor polisi ya, nomor polisi. Oke, itu pasti beda. Oke, nah, ini kunci primernya. Kemudian di tabel nota ini juga ada nomor nota pasti, supaya bisa beda ini nota tagihan yang mana. Begitu juga ada auto number di tabel servis, perbaikan, dan lain-lain. Sebenarnya ada di sana, yang ada ya ini saya benarkan, yang tidak ada juga nggak apa-apa. Oke, karena nanti tabel servis, tabel perbaikan, lain-lain, dan spare part ini nanti menjadi tabel asosiasi atau tabel anak ya. Nah, tabel jenis servis ini ada kunci primernya ya, kayak tadi di contoh yang di sini.
Nah, ini ada SOH tune up, walaupun nggak pakai kode ya, nah, tapi itu adalah ada kodenya ya. Maka di situ nanti ada kunci primernya adalah kode servis, yang lainnya ada nama servis, ada harganya, begitu juga perbaikan, jenis lain-lain, dan spare part. Nah, kemudian setelah itu, nah itu tadi kunci dari normalisasi kedua. Ingat, penentuannya hanya kunci primer saja di normalisasi kedua, dan kunci-kunci kolom yang lain itu dipisah ya. Nah, maka pada normalisasi kedua itu menghubungkan antar tabel, di mana nanti hubungannya kunci primer di tabel anak itu menjadi kunci tamu ya. Di tabel induk jadi kunci primer. Oke. Nah, di sini tidak mungkin kita menggabungkan semua itu ke pelanggan, tapi gabungnya ke nota ya, dari pelanggan ke nota. Gimana? Satu pelanggan banyak nota, banyak nota. Bisa jadi dia perbaikan yang pertama, kedua, dan seterusnya ya. Nah, maka di sini kunci primernya masih di nomor nota, tapi kunci tamunya ke nomor polisi. Begitu juga kolom lainnya ada tanggal transaksi dan lain-lainnya ya. Nah, servis nggak bisa dimasukin ke nota ya, karena nanti satu nota banyak servis ya. Nah, begitu juga dengan perbaikan, nggak bisa perbaikan lah dimasukin ke sini karena satu nota banyak perbaikan, banyak lain-lain ya. Maka kunci tamunya adalah nomor nota di tabel servis. Di tabel perbaikan juga di tabel perbaikan ada kunci tamunya ke nomor nota. Di tabel lain-lain juga ada nomor nota, dan begitu juga di spare part ya. Nah, kemudian selain itu, kunci tamu pada tabel servis adalah kode servis karena dia ngambil dari tabel jenis servis ya. Nah, ini juga sama di tabel perbaikan. Itu ada kode perbaikan ya, karena diambil dari jenis perbaikan. Pada tabel lain-lain juga sama, diambil kode lain-lain. Ya, ini dari tabel jenis lain-lain. Begitu juga spare part ya, sama ya. Nah, sehingga nanti ini sebenarnya total harga nanti bisa dihitung di tabel nota ya. Sebenarnya kolom total harga nggak ada juga nggak apa-apa, karena total harga ini nanti disebut dengan calculation kolom kalkulasi atau calculation column ya. Kolom kalkulasi bisa dihitung ya. Oke, itu normalisasi ketiga. Demikian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana membuatnya di Microsoft Access. Sampai jumpa lagi. Bila topik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.